Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita. Insyaallah di kesempatan ini kita manfaatkan ya momen ini untuk kita niatkan iktikaf di masjid ini ya sampai isya. Kita niatkan untuk thalabul ilmi syar'i, untuk mengaji bersama ya, karena kita ini sedang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya. Bahkan para ulama sampaikan bahwa hari-hari amalan yang paling afdol, hari-hari yang paling afdol untuk beramal di dalam setahun itu 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Sedangkan malam-malamnya yang paling afdol dalam satu tahun itu 10 malam terakhir Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita amal-amal soleh dan menerimanya. Allahumma amin. Maka tadinya kita mau melanjutkan membaca kitab Fadlul Islam ya, keistimewaan dan keindahan Islam dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi ya kita ralat ya, kita ngaji tuntunan sholat id dan kurban insyaallah ya. Kita baca dari kitab As'ilah wa Ijabat Alamatni Akhsaril Mukhtasarat ya, kitab fikih ya, Akhsar al-Mukhtasarat dalam bentuk soal jawab ya, dalam bentuk soal jawab ya. Kitab Akhsarul Mukhtasarat sendiri ya ditulis oleh Ibnu Balban Al-Hambali rahimahullah ya. Baik, kita mulai dari halaman 63. Jadi kalau tuntunan ibadah bulan Dzulhijjah itu terpisah-pisah di dalam kitab fikih itu ya, terpisah-pisah dalam kitab fikih itu ya.
Faslun ma hukmu sholatil idain. Ini adalah sebuah fasal, ya. Pertanyaan pertama, ma hukmu sholatil idain? Apa hukum sholat dua id, yakni Idul Fitr dan Idul Adha? Apa hukumnya? Al jawab fardu kifayatin. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila sebagian kaum muslimin telah mengerjakannya di satu tempat, di satu wilayah, maka menggugurkan dari yang lainnya, ya, tidak berdosa bagi yang lainnya yang tidak menghadirinya, tetapi dia rugi, tidak dapat pahala, ya, dia rugi, nggak dapat pahala. Wajib kifayah itu seperti itu, ya kan, seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada sebagian yang mengerjakannya, maka yang lain, ya, gugur kewajibannya. Ya, kenapa wajib kifayah? Kenapa nggak sunnah saja? Karena Nabi SAW memerintahkan, ya, memerintahkan kaum muslimin untuk hadir ke sholat id, ya, bahkan memerintahkan agar para wanita yang haid dan para gadis-gadis pingitan itu juga menghadiri sholat id itu, ya. Tetapi para wanita yang haid supaya, ya, memisahkan tempatnya, memisahkan diri dari orang-orang yang sholat, ya. Jadi keutamaannya sangat besar fardu kifayah, ya. Pahalanya itu lebih besar dari sekedar sunnah itu sholat id. Ma waktu sholatil id, ya, wa madza law fata li adamil ilmi bil id? Kapan waktu sholat id itu, ya? Dan apa yang harus dilakukan apabila, ya, ketinggalan sholat id karena tidak, ya, mengetahui atau ketinggalan informasi, ya. Kalau sekarang informasi jam biasanya, ya. Iya, dikiranya sholat idnya jam 7 gitu kan, kayak ngantor jam 7 gitu kan, datang ke masjid, datang ke lapangan sudah selesai, kan. Nah, waktuha ka sholatid duha. Waktu sholat id itu seperti waktu sholat duha, ya. Jadi, ya, waktu sholat duha, ya, 10 menitan setelah matahari terbit, ya kan, 10 menitan setelah matahari terbit. Jangan tepat setelah matahari terbit, ya, 10 menitan yang disebut waktu isyraq, ya, setelah matahari terbit sampai menjelang zuhur, ya, sampai menjelang zuhur. Wa akhiruhu az-zawal, waktu akhirnya adalah az-zawal, ya, menjelang sholat zuhur, ya. Berarti kalau, ya, setelah zuhur baru kaum muslimin tahu kalau itu adalah hari id, maka diqadha besok pagi, ya, karena sudah habis waktunya kalau habis sholat zuhur, ya. Fa illam yu'lam bil id ila ba'dahu, ya, kalau tidak dapat informasi tentang hari id kecuali sesudah zuhur, sallau minal ghaddi qadhaan, maka besok pagi diqadha salatnya besok pagi, ya. Demikian juga yang ketinggalan, ya kan, yang ketinggalan misalkan masih di perjalanan, ya, masih di perjalanan sampai kampungnya, ya, habis duhur, nggak bisa dia mau sholat id di kendaraan, kan nggak bisa, ya, maka dia sholat idnya diqadha besok pagi
Ya, dikodok sendiri boleh, sama keluarganya boleh, ya, sama temennya juga boleh, ya. Tapi kodoknya itu besok pagi, bukan, iya, sama seperti sholat id, ya, ini waktu sholat duha itu, ya, itu. Tapi nggak pakai khutbah. Nah, ini penting. Kalau mengkodok sholat id sendiri atau dengan keluarga saja itu nggak pakai khutbah. Beda kalau yang mengkodok satu masjid, ya kan, ketinggalan informasi, kampung ketinggalan informasi, ya, ketinggalan informasi, ya, ada khutbahnya kalau satu masjid, ya, ya, itu jenenge fikih itu gitu itu ya. Ma syurutu wujubi sholatil id. Pertanyaan berikutnya, apa syarat-syarat wajib sholat id? Syartul wujubiha syurutu jum'ah. Syarat-syaratnya seperti syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syaratnya seperti syarat-syarat sholat Jumat. Ya. Ma syurutu sihhati sholatil id. Ya, apa syarat-syarat sah? Ya, salat id itu syurutun syartul sihhatiha istitanu wa adadul jumu'ah. Istitanu wa adadul jumu'ah. Ya. Syarat supaya salat id itu sah, ya, jumlahnya 40 laki-laki yang sudah balik, ya, dan istiton, ya, penduduk setempat, ya. Kalau musafir kabeh kan nggak wajib, ya, sholat id musafir kabeh, ya, nggak wajib sholat id. Iya. Kok bisa musafir semua? Bisa aja, mungkin sak kampung ini lagi mengadakan wisata, ya kan, wisata pas hari Idul Adha, kan, wisata pas hari Idul Adha 2 bis, ya, wah lebih dari 40 itu kan, tapi musafir semua, ya, musafir semua. Wisatanya nang Parangtritis ngono ya ora ono salat id, ya, ayo bikin salat id sendiri di lapangan di pantai Parangtritis, wisatawan semua, ya, safar semua, ndak bisa, ya, duduk setempat, ya. Ma hukmu qadha'i sholatil id liman fatathu. Apa hukumnya mengqadha salat id bagi orang yang ketinggalan sholat id? Yusannu, hukumnya sunnah. Liman fatathu au ba'daha, ya, liman fatathu au ba'daha an yaqdiyaha, ya, hukumnya sunnah. Siapa yang ketinggalan sholat id baru datang ke tempat sholat id sudah selesai, atau ketinggalan sebagian, tinggalan sak rakaat, maka sunnah buat dia untuk mengqadhanya, ya. Wa ala sifatiha afdol. Apakah tata caranya juga seperti jamaah itu sholat id? Pakai apa? Pakai takbir, ya, rakaat pertama 6 kali, kedua 7 kali, ataukah hanya sholat 2 rakaat seperti biasa? Kata beliau wa ala sifatiha afdol. Kalau dia mengqadha sholat id itu seperti tata cara sholat id, maka itu lebih afdol, lebih utama, ya. Ma sunanul id. Apa saja sunnah-sunnah di hari raya, di hari id. Tusannu fi sahra. Sunnahnya dikerjakan di lapangan terbuka, ya, di luar pemukiman. Di lapangan terbuka di luar pemukiman, itu yang disebut dengan sahra, ya. Itu dijelaskan oleh para ulama, ya. Ini sunnah saja ini, ya, ini sunnah saja. Artinya kalau tidak bisa ya sholat di masjid, ya, seperti penduduk Mekah itu sejak zaman Nabi ya sholatnya di masjid. Penduduk Mekah itu sejak zaman Nabi sholatnya di masjid, sholat idnya, ya. Kenapa? Menunjukkan bahwa sholat di lapangan terbuka, ya, itu disunnahkan saja. Jadi nek masjid Syuhada'i sholatnya nang masjid apa nang lapangan sih? Hah? Di masjid. Sholatnya itu di mana?
di masjid. Kita ini sholatnya di masjid. Ya. Kenapa? Karena ini imamnya di teras. Teras masjid itu adalah masjid. Ya. Jadi kita ini sholatnya di masjid. Ya, cuman kan nggak memungkinkan, nggak, kalau mau di dalam yang jamaah ibu-ibu terutama, maka kita meluas sampai meluber sampai ke jalan. Ya aslinya kita di masjid ini, kita ini. Ya bukan di lapangan, bukan. Iya. Di dalam sekarang ya. Kalau muat ya bagus di dalam. Kalau sekarang sudah muat. Karena sekarang masjid sudah ada payonnya, ya kan? Terasnya sudah ada payonnya. Kalau muat di dalam masjid maka lebih utama. Ya. Tapi sama di teras, imamnya di teras itu juga di masjid. Ya, sekarang terasnya malah tambah. Jadi sebagian jamaah juga di masjid, ya. Jadi kalau sekarang sama, sholat di dalam sini dengan di teras sekarang jadi sama, ya. Nah, nanti dimusyawarahkan lagi, ya. Wa ta'khiru sholati fitrin, ya, wa aklu qablaha. Sholat Idul Fitr sunnahnya itu agak ditunda. Sunnahnya itu tidak pagi sekali, tapi agak ditunda dari awal waktunya, dan disunahkan untuk makan sebelum menghadiri sholat id. Wa taqdimu adha. Sedangkan sholat Idul Adha maka sunnahnya itu disegerakan di awal waktunya, ya. Wa tarku akli qablaha limudohin. Dan bagi yang berkurban, sunnahnya itu tidak sarapan kecuali setelah sholat Idul Adha. Ini bagi yang berkurban, ya. Kalau yang nggak berkurban ya sebelum sholat id mau sarapan juga boleh. Tapi ini sunnah, ya. Ini sunnah. Nek kira-kira nek aku ra kuat nek nunggu bar sholat id baru sarapan dulu sebelum sholat id boleh, ya. Karena dalam hadis Bara' bin Azib itu, ya, Abu Burdah pamannya Bara' bin Azib, ya, itu malah sarapan nih pakai kambingnya. Jadi ada kasus beliau itu, ya, Abu Burdah bin Niyar itu, dia kambing untuk kurban itu disembelih dulu sebelum sholat id, dipakai sarapan baru berangkat sholat id. Begitu Rasulullah mengumumkan, ya, agar apa? Kurban itu disembelih setelah sholat id. Abu Burdah kaget, tanya, ya Rasulullah, kambing saya sudah saya sembelih, sudah saya jadikan sarapan tadi. Maka Nabi menyuruh, idbah makanaha ukhra, kamu wajib, ya, ganti, kamu wajib ganti, ya, kamu wajib ganti, ya. Menunjukkan kalau sarapan sebelum sholat id bagi yang berkurban pun juga boleh, ya. Masifatu sholatil id. Gimana tata cara sholat id? Yusalliha raka'atain qabla al-khutbah, ya. Sholatnya 2 rakaat sebelum khutbah. Sholatnya 2 rakaat sebelum khutbah, ya. Yukabbiru fil ula ba'dal istiftahi wa qabla ta'awudhi wal qiraati sittan. Ya, di rakaat pertama, ya, ba'dal istiftah, setelah membaca istiftah, dan qabla ta'awudz wal qiraah, dan sebelum baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan Al-Fatihah, takbir 6 kali. Makanya imam sholat itu membaca istiftahnya itu yang paling pendek saja, ya. Jadi membacanya suwen kundarani lali, ya kan, nanti dikira lupa kok orang takbir 6 kali. Ya, baca istiftah yang paling pendek, istiftahnya Umar misalkan, ya kan, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, sudah, ya. Kemudian takbir 6 kali, ya. Wa fi tsaniyah qabla al-qiraati khamsan. Sedangkan di rakaat kedua
sebelum baca Al-Fatihah maka takbir 5 kali sebelum baca Al-Fatihah. Ya. Rafi'an yadaihi, mengangkat, disunahkan mengangkat kedua tangannya ma'akuli takbirah, di setiap takbir tambahan itu. Wa yaqulu baina kulli takbiratain, dan di antara sela-sela takbir itu membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira au ghairahu, atau baca yang lain. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira juga boleh, itu saja. Ya, atau baca sholawat juga boleh. Ya, baca apa? Sholawat di sela-sela takbir itu. Ya, baca apa saja boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar juga boleh. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah juga boleh. Ya. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihah fil ula sabbih wa tsaniyah al-ghasyiyah. Kemudian setelah Al-Fatihah di rakaat pertama sunahnya baca surat Al-A'la, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah sunahnya membaca Al-Ghasyiyah. Ini sunnah, takbir-takbir tambahan itu sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu rukun. Ya, ini perhatikan bagi imam, kalau kelupaan di rakaat kedua ataupun rakaat pertama, kelupaan sudah kadung baca Al-Fatihah, sudah mulai baca Al-Fatihah, baru ingat, oh ini sholat id, ya, belum takbir tambahan, maka lanjut baca baca Al-Fatihahnya lanjut. Ya, nggak boleh dia hentikan Al-Fatihahnya kemudian dia apa? Dia ngulang takbiratnya, batal sholatnya. Kalau begitu, kenapa? Sudah pindah rukun. Sudah pindah apa? Sudah pindah rukun. Ya, seperti orang lupa ruku. Lupa apa? Ruku. Ya, dia langsung sujud. Ya sudah, lanjutkan sujudnya. Gak boleh dia sedang sujud terus balik berdiri ruku terus balik ini sujud lagi, batal sholatnya. Ya, sengaja menambah rukun dia. Ya, jadi kalau sudah pindah rukun ya sudah masuk Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah dapat 2-3 ayat kelingan, oh iya sholat id belum takbir tambahan, tidak boleh dia rubah ke takbir tambahan. Ya, itu sudah pindah rukun, yang satu sunnah, yang satu rukun. Sunnah sudah ketinggalan, ya sudah habis waktunya. Ya, sudah habis waktunya, semoga dapat pahala niatnya. Tadi niatnya mau takbir tambahan yang kelupaan, ya semoga dapat pahala niatnya. Tapi nggak boleh kalau sudah masuk Al-Fatihah balik ini ke takbir tambahan, ya. Barakallahu fikum, itu sudah pindah rukun, ya, dalam sholat. Ya, ini sifat sholat, tata cara sholat. Masifatu khutbatil id. Gimana? Niatnya sudah berubah. Kasus, oh ya, lanjutkan Al-Fatihahnya, Tidak boleh dia balik. Ya, kalau dia balik maka dia batal, ulangi lagi sholatnya, batal sholatnya, batal. Iya, karena sengaja, beda dengan lupa. Ya, jadi dia sengaja menghentikan rukun pindah ke sunnah, kemudian ngulangi rukun itu lagi, maka batal sholatnya. Ulangi sholatnya, ya, batal sholatnya. Beda kalau kelupaan, ya, beda kalau kelupaan, ya. Kalau kelupaan rukun, maka lanjutkan sholatnya, tambahin 1, kemudian sujud sahwi. Ya, nggak batal kalau kelupaan. Kalau sengaja batal. Namanya meninggalkan rukun dengan sengaja, batal. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lupa itu rukunnya nggak baca Fatihah, cara mengingatkannya gimana, Pak? Itu tasbih. Jadi para makmum tasbih, subhanallah, subhanallah, ya, para makmum tasbih. Kalau kelupaan baca takbir, ya,
belum masuk ke Al-Fatihah, imamnya belum masuk Al-Fatihah, kelupaan baca takbir tambahan, ya, maka makmumnya subhanallah subhanallah gitu, ya. Itu cara menegur imam. Nah, cara menegur imam. Tapi kalau imamnya sudah baca Al-Fatihah, ya jangan di subhanallah subhanallah. Sudah masuk rukun baru, lanjutkan. Ya, lanjutkan, ya. Barakallahu fiik. Dia tuh baca surat-surat tapi belum baca Al-Fatihah. Ingatkan tasbih, dia tetap gak mudah ganti suratnya, tetap salah karena ya. Terus subhanallah, ya, terus subhanallah. Kalau dia tetap lupa, lanjut, ya, lanjut. Nanti kalau dia salam kasih tahu, ya. Kalau dia salam nanti kasih tahu, ya. Tadi sholatnya kurang 1 rakaat, kurang 1 rakaat, kurang 1 rukun itu sama dengan kurang 1 rakaat. Iya, ditambahin 1 rakaat kemudian sujud sahwi, tidak batal karena lupa. Ya, beda kalau sengaja. Lupa dengan sengaja itu beda, ya, ninggalkan rukun itu, ya. Barakallahu fiik. Terpaksa itu kan karena terpaksa ya. Belum Fatihah. Batal sholatnya. Yang nyeletuk itu batal. Iya, itu kan bukan nyeletuk, kan sengaja itu. Sengaja, batal. Sholatnya yang negur batal. Iya. Batal sholatnya. Iya. Batal. Enggak. Membatalkan sholat dengan sengaja itu dosa. Ya. Itu dosa. Wala tubtilu a'malakum, itu dosa. Makanya para sahabat dulu enggak ada. Imamnya juga sahabat. Ya, kalau imamnya Rasulullah masih ada kemungkinan perubahan syariat, ya. Imamnya itu sahabat juga. Ya. Apa? Salatnya enggak pakai tahiyat awal, bablas wae. Para sahabat ya cuma mengingatkan subhanallah subhanallah, enggak ada yang nyeletuk. Ya. Enggak ada yang mengorbankan diri melakukan dosa gitu kan, karena Allah SWT firmankan wala tubtilu a'malakum, enggak boleh. Batalkan, ya. Masih sifatu khutbatil id, gimana tata cara khutbah id? Yaktub kat khutbatai al jum'ah, khutbahnya 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat. Nah, nek radis diani kursi gimana, ya turun dari mimbar sebentar terus naik lagi, ya, sebentar terus naik lagi, sebagaimana Rasulullah kan turun. Rasulullah kan enggak disediain mimbar ketika khutbah id, ya kan, maka beliau berpindah, ya, berpindah tempat, ya, dalam kisah Bilal itu, ya. Jadi khutbah id itu 2 kali khutbah. Lakin yastaftihu fil ula, hanya saja di khutbah pertama khutbahnya itu diawali dengan bitis'i takbirat, 9 kali takbir. Wathaniyah bisab'in, khutbah kedua diawali dengan 7 kali takbir, ya. Wa yubayyinu lahum fil fitri ma yukhrijun, ya, minaz zakah, wa fil adha ma yudhahun. Kalau Idul Fitr khutbahnya mengingatkan, harus ada mengingatkan tentang zakat. Kalau Idul Adha, ya, diupayakan mengingatkan tentang, ya, kurban, ya. Ma hukmu takbir al mutlaq wal muqayyad wa mata yusra'an. Tadi itu khutbah id, ya, dan khutbah id itu sunnah. Khutbah id itu apa? Sunnah. Mendengarkannya juga sunnah. Siapa yang ingin dapat pahala ya silahkan dengarkan, yang ingin pulang ya silahkan, ya, sudah sah sholatnya, ya. Ma hukmu takbiril mutlaq wal muqayyad wa mata yusra'an. Apa hukum takbir mutlak dan takbir muqayyad? Takbir mutlak itu takbir yang bebas kapan saja, dan takbir muqayyad itu takbir setelah salam dari sholat fardu. Kapan disyariatkan? Sunnah at-takbirul mutlak lailatul idain, ya, disunahkan takbir mutlak
itu di malam 2 hari raya, ya malam 2 Id, ya mau takbir semalam suntuk juga sunnah, ya wal fitr akad. Tapi kalau malam Idul Fitri itu lebih sunnah muakadah, lebih ditekankan lagi takbiran malam Idul Fitr. Wa min awwali Dzulhijjah ila firaghil khutbah. Kalau bulan Dzulhijjah takbir mutlak kapan saja bebas waktunya, itu ya sunnahnya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai khutbah Id, ya. Wal muqayyad akiba kulli faridatin fi jama'atin min fajri Arafah, ya, limuhil wa limuhrimin min dhahri yaumin nahr ila asri akhir ayami tasyrik. Sedangkan muqayyad takbiran selesai salam dari sholat fardu, setelah salam terus takbiran, ya, itu berjamaah, fi jama'atin, berjamaah dari setelah sholat subuh hari Arafah tanggal 9, limuhilin bagi yang sedang tidak haji. Jadi kita, ya, yang sedang tidak haji, kalau masuk tanggal 9 ba'da subuh itu mulai takbir muqayyad, ya takbir setelah salam dari sholat, ya bareng-bareng berjamaah, ya. Sedangkan bagi yang sedang haji, maka mulainya itu setelah sholat zuhur tanggal 10 Dzulhijjah. Takbir setelah setiap salam ini, ya setiap setelah salam ini berakhir sampai asri akhiri ayami tasyrik, setelah sholat asar hari-hari tasyrik. Hari tasyrik apa? Akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi dari subuh, ba'da sholat subuh tanggal 9 hari Kamis besok, ya Kamis ba'da sholat subuh itu takbiran, setelah salam takbir berjamaah, ya. Terus setiap selesai sholat fardu salam takbiran jahar, meskipun sholatnya sir takbirannya jahar, ya, sampai asar tanggal 13, ya sampai asar tanggal 13, ya berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya sampai asar hari Senin, ya. Takbirnya bebas, mau 1 kali boleh, ya mau 2-3 kali boleh, ya mau lebih dari itu juga boleh, ya. Itu berkaitan dengan apa namanya, ya salat Id, ya. Bagaimana dengan kebiasaan khutbah 1 kali? Apa tetap sah? Ya sah saja, karena khutbah 2 kali itu sunnah, ya khutbah 2 kali itu sunnah, ya. Tapi kalau khutbahnya cuma 1 kali, ya menyelisih sunnah. Nah, iya sunnah, iya sunnah. Kalau bisa duduk, kalau enggak seperti Nabi, ya pindah tempat, ya pindah tempat. Misalkan seperti di sini kan enggak disediani kursi, ya kan? Iya, jadi ya turun dari mimbar, turun sebentar, naik lagi, ya. Sepertinya saya sering begitu, ya kan? Sepertinya saya sering begitu kan? Kalau saya pas imam di sini. Iya. Iya. Kita kenal Pak Jabir pertama sholat Id di sini. Iya. Masya Allah. Iya, jazakumullah khair. Faslun fil udhiyah. Nah, kita masuk ke kurban, ya. Nah, kemudian terkait Arafah tadi ada yang kelewatan, itu puasa Arafah, ya. Dalam hadis Abu Qatadah, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam shaum yaumi Arafah, ya Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang berlalu dan yang akan datang. Ya, jadi disemangatkan, ya puasa Arafah. Ya, kalau perlu di sini besok ngadakan apa?
buka puasa bersama hari Arafah gitu, ya. Faslun fil udhiyah. Berikutnya tentang udhiyah, halaman 111. Puasa tarwiyah secara khusus dalilnya tidak ada, tapi boleh, karena itu termasuk amal soleh dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau dalil khususnya nggak ada. Dalil yang ada, dalil khususnya hanya puasa apa? Arafah. Hanya puasa Arafah. Ya. Ma hukmul udhiyah? Ya, hari Kamis ya besok ya. Puasanya hari Kamis untuk tahun ini. Apa hukum menyembelih kurban? Ya, wa ma hukmu tarkiha? Ya, dan apa hukum kalau tidak berkurban? Al-udhiyatu sunnah. Berkurban di hari Idul Adha itu sunnah. Yukrahu tarkuha liqadirin. Bagaimana kalau meninggalkannya? Bagi yang mampu berkurban, kok dia tidak berkurban, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh, ya. Tidak haram, tidak, tapi makruh saja. Ya. Ma waktu dzabhil udhiyah? Ya, kapan waktu nyembelih hewan kurbannya? Waktu dzabhi ba'da sholatil Id. Ya, au qadriha ila akhir tsani tasyrik. Waktu menyembelih hewan kurban itu sesudah sholat Id. Ya, atau diperkirakan sudah selesai sholat Id. Ya, bagi yang tidak hadir sholat Id diperkirakan sudah selesai sholat Id. Kapan berakhirnya? Ila akhir tsani tasyrik. Kalau dalam mazhab Hambali, hari terakhir nyembelih kurban itu tanggal 12. Bukan tanggal 13. Kalau dalam mazhab jumhur, mayoritas ulama selain mazhab Hambali, itu tanggal 13. Ya, itu tanggal 13. Ya. Ya monggo mau diamalkan tanggal pendapat mayoritas ulama juga boleh, mau hati-hati seperti pendapat mazhab Hambali yang ke-12 juga boleh. Ya. Hal yu'ta al-jazur minal udhiyah? Apakah jagal tukang sembelihnya boleh digaji, diupah dengan hewan apa? Dengan daging kurban? Jawab, la yu'ta jazur ujratahu minha. Tidak boleh jagal tukang sembelihnya itu dikasih upah berupa daging kurban sebagai upah loh ya. Jadi kalau dia sudah diupah ya dari yang kurban sudah ngasih upah, terus mau dikasih daging kurban bukan sebagai upah, ya boleh-boleh saja. Bukan berarti terus tukang jagal ora entuk nompo daging kurban ya mesake kan. Iya, dia mau dikasih daging kurban boleh, tapi bukan sebagai upah, ya. Upahnya dari mudhahi, dari yang kurban. Waduh, ini belum selesai. Ma hukmu bai'i ajza'il udhiyah awil intifa' bihi? Apa hukum ya mudhahi, ya, orang yang berkurban itu ngejual sebagian daging kurbannya atau sebagian kurbannya, ya? Apa hukumnya? La yuba'u jalduha, ya? La yuba'u jilduha wala syai' minha bal yantafi'u bihi. Enggak boleh pengkurban itu menjual kulitnya ataupun karkasnya, ya. Enggak boleh, dagingnya apalagi, tapi hendaknya dimanfaatkan. Ingat, ini pengkurbannya. Ini pengkurbannya sudah serahkan kepada panitia sebagai wakil, ya. Ini wakil, kemudian dia sudah membagikan kulitnya, dikasihkan. Kulitnya sudah dikasihkan orang. Orangnya jual, yang sudah terima itu jual ya bebas-bebas saja. Ya, yang tidak boleh menjual itu siapa? Pengkurbannya. Ya, pengkurbannya. Panitia sebagai wakil hukumnya sama dengan pengkurbannya. Tapi dalam kitab Masail, Imam Ahmad itu sama dengan pendapatnya gurunya Imam Ishaq,
ketika ditanya apakah boleh kalau dijual, kulitnya dijual, kemudian duitnya dikasihkan ke fakir miskin, apakah sah? Boleh. Kata beliau boleh, sah. Itu disebutkan oleh Kausat di dalam Masail Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibn Rahawai. Ya, jadi ya kalau merunut riwayat itu, kata beliau itu amalannya, fatwanya Ibnu Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu memfatwakan boleh dijual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dikasihkan fakir miskin. Ya. Tapi kalau hasil penjualan kulit itu diberikan daging gitu, dicampur, dicampur dagingnya, dibagi. Yang penting dibagi. Mau dicampur dengan dagingnya boleh, ya. Mau dikasihkan seluruhnya ke satu orang juga boleh, iya. Wallahu a'lam. Dipakai beduk boleh. Boleh. Kan di intifa, namanya intifa itu nggak mesti dimakan. Namanya intifa itu nggak mesti dimakan, dimanfaatkan ya. Dipakai apa? Dipakai alas duduk juga boleh ya. Pakai tikar juga boleh ya. Mal afdal fi asnasil hadi wal udhiyah. Apa yang paling afdal untuk kurban? Afdalu hadiyin wa udhiyah ibil, summa baqar, summa ghanam. Dalam mazhab Hambali yang paling afdal itu unta. Kemudian setelahnya sapi, baru yang terakhir kambing. Kenapa? Yang paling luas manfaatnya. Yang paling afdal itu yang paling luas manfaatnya. Tapi ya, seekor kambing lebih afdal daripada 1/7 sapi. Itu bedanya. Ya, 1 ekor kambing lebih afdal dari 1/7 sapi. Ya. Tapi aslinya kan kurban. Ya. Kurbannya kurban. Tayyib. Wah, masih banyak ini sebenarnya ini ya. Adzan dulu mawon. Adzan dulu saja, nanti habis adzan kita lanjutkan sedikit. Ya, adzan dulu silahkan. Nanti setelah itu sampai Muhammad dilanjutkan ya. Iya, kita lanjutkan setelah adzan sebentar ya. Yang penting adzannya tepat waktu. Allahu Akbar. Allah. Pertanyaan berikutnya, masinul mudzi fil udhiyah. Berapa usia minimal, usia yang sah untuk kurban, hewan kurban? La yudzi ila jada'ud dha'n. Ya. Au tsani ghairihi. Kalau wedhus gembel maka tidak sah kecuali setelah lewat usia 6 bulan. Wedhus gembel. Ya. Sedangkan selain wedhus gembel, selain domba, ya, kambing Jawa, kambing kacang, maka tidak sah kecuali setelah lewat 1 tahun. Ya.
Fathaniyu ibil malahu khamsusinin, kalau unta 5 tahun. Wa bakar sanatan, sapi 2 tahun. Asyad an wahid wa tuji usyah an wahid, kalau kambing tadi, kambing Jawa, pokoknya selain domba gembel, ya domba itu harus lewat 1 tahun. Ya, kalau dus gembel ada rukhsah, ada keringanan, ya. Wa tuji usyah an wahidin wal badana wal baqarah an sab'ah. Kambing itu atas nama 1 orang, sedangkan sapi atau unta bisa untuk 7 orang berserikat. Mal uyubul mani'ah min ijza'il udhiyah, apa cacat yang menghalangi sahnya hewan kurban. La tujzi'u hazilah, ya, tidak sah, ya, hewan kurban yang sakit, jelas sakitnya, ya. Wa bayinatul awar, ya, picek matanya, buta matanya, ya, awar atau pincang, ya, jelas pincangnya. Wala dhahibatus sanaya, tidak sah juga kalau giginya rontok, ompong, ya, gigi kurban, hewan kurban itu ompong. Au aktsaru udhuniha, ya, au qarniha, atau telinganya putus, atau tanduknya putus, ya, tanduknya putus. Beda kalau memang dari lahir nggak punya tanduk, ya. Ma sifatu nahril udhiyah wa dzabhiha madza yakun, ya, bagaimana tata cara menyembelih dan apa yang harus dibaca. As-sunnah nahru ibil qaimah ma'kulah ya dahal yusra. Kalau unta sunnahnya itu dinahr, ditusuk ininya, pertemuan antara lehernya yang panjang itu dengan dadanya, ya, ditusuk dengan besi, berdiri unta itu, kaki kirinya diikat, kaki kirinya dilipat terus diikat, diberdirikan, terus ditusuk ininya, ya, cabut, darahnya ngucur, dibiarkan nanti roboh sendiri, ya. Wadhabu ghairuha, sedangkan selain unta maka sunnahnya itu disembelih. Wa yaqul bismillahi Allahumma hadza minka walaka, ya, baca, yang nyembelih baca apa? Bismillah Allahumma hadza minka walaka, ya. Kalau mau ditambahin dengan takbir boleh, bismillahi Allahu akbar, ya, hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan lillah, ya, dan semata untukmu. Mal masnun fit taqsimil udhiyah, ya, dan dalam menyembelih itu di kitab zakah diterangkan menyembelih itu, ya, dia syaratnya harus pakai benda tajam, ya, kecuali tulang dan kuku maka nggak boleh. Yang kedua, syaratnya sah itu harus dipotong kerongkongan dan tenggorokan, ya. Sedangkan jalan darah yang ada di kanan kiri, ya, itu sunnah, itu sunnah. Tapi yang harus terpotong itu adalah jalan nafas dan jalan makanan, tenggorokan dan kerongkongan, tenggorokan dan kerongkongan, ya. Mal masnun fi taqsimil udhiyah, bagaimana sunnahnya membagi-bagi hewan kurban itu? Sunnah an ya'kula wa yahdi wa yatasaddaq atlatsan mutlaqon, ya, sunnahnya itu dibagi 3, ya, dia makan sebagiannya, ya, dia bagi-bagikan, ya, dan dia sedekahkan, ya, sama, ya, wa yahdi wa yatasaddaq, ya. Mal masnun ba'da dzabhil udhiyah, ya, apa yang sunnah setelah menyembelih hewan kurban? Al halqu ba'daha, ya, potong rambut. Karena kan 10 hari kita kalau mau kurban itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong kumis, rambut. Jadi potongnya kapan? Setelah disembelih. Maka sunnah motong itu setelah disembelih, ya. Ma hukmu aklil udhiyah kulluha au aktsaruha,
Apa hukum makan daging kurbannya itu ya semuanya dimakan sendiri. Dia sembelih kambing satu dimakan sendiri habis. Ya. Ya, anak akla ya in akalaha illa uqiyah jaza. Boleh saja tapi harus disisakan 1 uqiyah. 1 uqiyah itu kurang lebih sekitar 1/4 kilo disedekahkan. Nah, terus gimana kalau udah kadung? Nah, dia ke pasar beli setengah kilo daging disedekahkan. Ya. Ya. Mana yuhramu alaman yurid al-udhiyah. Apa yang haram dilakukan orang yang hendak berkurban. Ini mazhab Hambali ya. Kalau mazhab Hambali menghukumnya haram. Haruma ala muridiha akhdhu syai' min sya'rihi wa dhufrihi wa basyaratihi fil ashri. Ya. Bagi orang yang hendak berkurban menurut mazhab Hambali, kalau menurut jumhur mayoritas itu sunnah. Kalau menurut mazhab Hambali itu haram ya, potong rambut, potong kumis, cabut bulu ketiak, potong bulu kemaluan, ya, atau potong kuku, atau apa? Netel kulit yang kering itu ya, dilepasin kapal ya, dilepasin itu. Kalau di dalam mazhab Hambali itu haram dalam 10 hari pertama sampai disembelih hewan kurbannya ya. Wallahu a'lam. Selesai, walhamdulillah. Monggo. Apakah apa? Qadha salat Id apakah? Karena saya pernah juga tidak qadha. Tata caranya? Oh, hukumnya. Iya, hukumnya sama. Ya, hukumnya sama, sunnah. Sedangkan sholat Id sendiri hukumnya fardu kifayah. Makanya kalau dia nggak mengqadha juga nggak masalah, sudah gugur. Ya, sudah diwakili ya, sudah diwakili sama sudah diwakili ya. Bagaimana jika kambing kakinya tidak patah tapi sedikit pincang karena kejerat tali? Tidak apa-apa, sah-sah saja ya. Yang Nabi katakan al-arja al-bayin dhal'uha, pincang dan jelas-jelas terlihat pincangnya, sehingga kalau dia jalan bareng-bareng sama hewan yang lain ketinggalan jauh, kalau makan rebutan juga dia ketinggalan. Nah, itu ciri-cirinya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.